menghitung LC50 dengan Excel ya. Ya oke, jadi ringkasnya ada beberapa formula atau rumus di Excel yang harus dikuasai. Yang pertama, untuk rumus logaritma itu caranya ya tinggal diketik sama dengan lalu log 10 lalu dalam kurung alamat sel yang mau dijadikan log. Kemudian rumus anti log ini power dalam kurung 10 lalu alamat sel yang mau diubah jadi anti log. Jadi ini yang diingat. Nah, kemudian yang kedua, konsentrasi bahan racun itu dirubah jadi logaritma 10. Jadi konsentrasi bahan racun itu digunakan rumus log 10 ini. Kemudian persen kematian diubah jadi nilai dari tabel probit. Jadi ada nanti tabel probit yang Anda lihat. Jadi contoh ini ya. Ini katakanlah kita melakukan percobaan, ya mungkin percobaan yang praktikum kemarin mungkin juga sudah ada sekumpulan konsentrasi ya. Jadi mungkin bisa angkanya sedemikian rupa seperti ini sehingga seolah-olah loncat-loncat berapa sampai ke 400. Nah, konsentrasi uji ini di dalam penghitungan LC50 dengan Excel itu dirubah menjadi logaritma 10. Kemudian persen kematiannya yang misalnya ini 10, 13, 40, 60 sampai 100% itu dikonversi menjadi nilai probit. Nilai probit ini diperoleh dari tabel. Jadi nanti ada tabel probit. Jadi konsentrasi ini adalah nilai yang akan diganti atau dikonversi menjadi log 10, di mana log 10 inilah yang dikenal dengan X, ya, yang disebut sebagai X. Kemudian persen kematian itu dikonversi jadi nilai probit, itulah yang disebut sebagai Y. Nah, saya kira kalau konsentrasi jadi logaritma 10 yang tidak ada masalah, kita tinggal masukkan dalam rumus. Nah, bagaimana dengan persen kematian yang dirubah jadi nilai probit? Nah, ini juga tidak masalah karena ternyata ada tabelnya ya. Jadi transformasi persen ke probit. Jadi tadi misalnya kematiannya 10% berarti dikonversi jadi 3,72. Kalau 11% berarti dikonversi menjadi 3,77. Kalau 12% dikonversi ke 3,82 ya. Sampai 29% ya 4,45. Kalau 30 ya berarti sudah berubah jadi 4,48 ya. Demikian seterusnya, jadi mudah-mudahan ini dipahami ya. Jadi kalau persen kematiannya 50, maka ya probitnya 5 ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai log 10 dengan nilai probitnya itu kemudian ditulis berdampingan atau dipasangkan seperti ini. Setelah itu kita setelah dipasangkan satu kolom X, satu kolom Y, kemudian di Excel kita select kedua kolom ya. Kemudian kita klik kanan. Jadi ini angka ini kita select ya, kita klik kursor, jangan diangkat sehingga semuanya kemudian berubah menjadi berwarna ya. Kemudian kita klik kanan. Setelah kita klik kanan akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kita pilih quick analysis. Nah, setelah kita klik quick analysis, dari berbagai pilihan di sini kita pilih chart. Habis itu kita klik scatter. Nah, kemudian muncullah seperti sekumpulan data seperti ini. Kemudian kita klik gambar ini, diagram garis ini, kemudian kita klik kanan.
Nah, setelah kita klik kanan, muncul lagi pilihan seperti ini. Jadi kita pilih add trend line. Ya, jadi nanti bisa diikuti nanti step-stepnya ini. Setelah add trend line, kemudian pilih checklist dari display occasion on chart. Jadi ini nanti ini kalau kita pilih add trend line ya, langsung muncul pilihan seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang ini, kita centang nanti ini ya, display equation on chart. Jadi tampilkan persamaan di gambar. Nah, akan muncul persamaannya. Inilah persamaannya. Y sama dengan 5,936 X kurang 7,4393. Jadi inilah yang kita perlukan untuk menghitung LC 50. Nah, jadi angka ini. Jadi setelah persamaan regresinya diketahui, dilanjutkan dengan menghitung nilai LC 50. Nah, LC 50 kan berarti jumlah kematian 50%. Nilai 50 dalam tabel Probit hasilnya 5. Jadi nanti Anda cek ulang bahwa kalau kita melihat angka 50% di Probit itu hasilnya sama dengan 5. Jadi Y itu adalah nilai Probit dari persen kematian. Sementara kita ingin mencari LC50. LC50 itu artinya persen kematian 50. Persen kematian 50 kalau dicari di tabel Probit hasilnya 5. Jadi nilai Y ini diganti dengan 5. Seperti ini, 5. Kemudian persamaan yang di chart tadi, di gambar tadi ya ditulis ulang. Seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian ya seperti perhitungan matematika biasa. Nah, angka minus 7,4393. Kita pindahkan ke kiri melewati sama dengan, sehingga minusnya berubah menjadi positif. Jadi ini matematika biasa ya. 5 tambah 7,4393 sama dengan 5,936 X ya ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jumlah ini dibagi 5,936 itu untuk mendapatkan nilai X. Jadi ya X sama dengan 12 bagi 5,936. Hasilnya 2,095569. Nah, tadi kita ketahui dari tampilan halaman pertama bahwa X itu adalah logaritma konsentrasi ya. Tadi di awal halaman pertama kita sebutkan bahwa konsentrasi dilogaritmakan menjadi X. Sementara persen kematian dikonversi dengan tabel Probit menjadi Y. Nah, jadi 2,095563 ini belum nilai konsentrasi. Ini adalah logaritma dari konsentrasi. Nah, karena itu supaya dia kembali menjadi konsentrasi ini harus diantilogkan. Jadi saya tuliskan di sini nilai X yaitu 2,0 sekian perlu diantilogaritma. Jadi ini nilai X perlu diantilogaritma untuk memperoleh angka dalam satuan konsentrasi. Karena tadi jelas bahwa konsentrasi dirubah menjadi X, sementara X itu adalah logaritma. Ya. Jadi konsentrasi dilogaritmakan menjadi X. Jadi kalau X mau diubah menjadi konsentrasi harus diantilogkan. Nah, rumus antilognya ya power
dalam kurung 10, kemudian alamat sel yang mau diubah jadi antilog. Jadi 2,095569 ini setelah diantilogkan menjadi 124,6146. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, inilah kemudian ya jadi nilai konsentrasi. Nah, bagaimana kita mempraktekkan ini di dalam Excel? Nah, ini yang akan kita segera lakukan ya. Misalnya ada data yang seperti ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa konsentrasi itu diubah menjadi logaritma 10. Nah, yang kemudian kita sebut sebagai X. Nah, sementara persen kematian kita ubah ke tabel probit ya, nilai pada tabel probit. Nah, jadi ya konsentrasi ini kita rubah menjadi logaritma 10 ya. Tadi kita lihat rumusnya log 10 baru dalam kurung mana yang kita mau rubah ya, ini tadi kita bilang log 10 kemudian sel yang akan kita ubah ya, alamat selnya F3 ini, enter. Jadi nah kemudian ini kita tarik, nah sehingga inilah nilai-nilai dari X. Nah kemudian persen kematian yang berubah jadi probit itu kita harus bersabar untuk melihatnya satu persatu dari tabel probit tadi. Nah, lab kematian 8%, ini berapa ini? 8% 3,59 ya. Ya, ditulislah di sini 3,59. Jadi tergantung setting komputer Anda, apakah setting Indonesia. Kalau setting Indonesia berarti 3, kalau setting luar negeri ya Amerika misalnya 3 titik ya. Kemudian 13, ini 10, ini 3, berarti 3,87. Ya, kita masukkan secara perlahan 10, 18 berarti 4,08. 0,8. 21, nah 4,19. Ya, 4,19. Jadi kita masukkan satu-satu. 25, nah ini 20, 5 di sini berarti 25, 4,33. Ya, 4,33. Kita masukkan saja 27, 4,39. 4,39. Kemudian 36, 4,64. 4,64. 45 ya 4,87. 4,87. 62 ya ini 6, 61, 62. 62 5,31. 5,31. 84 ya ini 8 ya cari 4-nya. 84 5,99. 5,99. Kemudian 96 ya kita lihat 96 ada di mana? 6,75. 6,75. Nah, sekarang kita sudah punya data ya. Kita sudah punya data X hasil logaritma dari konsentrasi dan probit
ya, hasil dari persen kematian. Nah, step berikutnya adalah kita mengumpulkan nilai X ini kemudian disandingkan dengan nilai Y ya. Jadi ya kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ingat bahwa ini adalah hasil perhitungan, maka supaya nilainya tetap, kita paste dengan paste special value. Jadi ada tanda value-nya ini, tulisannya value. Nah, ini adalah nilai X. Kemudian nilai probit itu juga kita pindahkan karena kita ingin memasangkan keduanya. Kita copy. Nah, kemudian kita harus memperhatikan juga bahwa yang kita paste itu adalah nilai value-nya. Ya, ini adalah nilai Y. Nah, setelah itu kita mau mencari bagaimana persamaan regresi dari X dan Y. Maka kita select dua-duanya, baru kita klik kanan, kita klik quick analysis, kita pilih chart, kita klik scatter. Nah, muncullah diagramnya ya, chartnya. Kemudian kita klik di diagram garis itu, grafik garis itu, kemudian klik kanan. Klik kanan, nah saya pilih add trend line. Ya. Nah, sesudah kita klik add trend line, di sini ada pilihan. Ya. Kita pilih display equation on chart. Nah, muncullah angka yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah angka ini, persamaan ini. Nah, persamaan ini kemudian ya kita salin ya. Y sama dengan 3,2864 X kurang 0,1623. 1623. Ya, jadi nah seperti tadi step yang kita pelajari di PowerPoint, maka Y ini karena yang kita ingin ketahui adalah LC50, artinya pada saat kematian ini 50%, pada saat kematian mencapai 50%, itu ekuivalen dengan konsentrasi berapa ya. Jadi kita ingin tahu pada saat kematian 50% itu pada konsentrasi berapa. Nah, nilai Y ini karena LC50 itu maksudnya kematian 50%, maka Y di sini adalah nilai probit dari kematian 50%. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa 50% di tabel probit itu nilainya sama dengan 5. Jadi persamaan ini berubah menjadi 5 ya. Jadi kita hanya mengganti Y menjadi 5 sama dengan ya 3,2864 X kemudian kurang 0,1623. Nah, kita melihat persamaan ini,
maka kita pindahkan 0.1623 ini, kita pindahkan ke kiri ya, bersama-sama dengan 5, sehingga di sini menjadi 5 ya. Nah, ini minus, ketika melewati sama dengan, maka dia berubah menjadi positif ya. Positif 0.1623 ya. Berarti di sebelah kanannya sama dengan tinggal 3.2864x. Jadi ya ini ya. Jadi kita jumlahkan saja 5 tambah 0,1623 berarti 5,1623. Nah, sama dengan kacau ini. Sama dengan 3.2864x. Nah, berarti aduh, ada masalah dengan penempatan sama dengan ini. Ya, berarti X sama dengan, ya, X sama dengan berapa? 5.1623 bagi 3.2864. Itulah nilai dari X sama dengan ya. Ya. Kita tinggal cari di Excel ya. Caranya kan kita tinggal kasih sama dengan di depannya. Ya, dia akan operasionalnya seperti ini ya. Jadilah hasilnya X sama dengan 1.570807. Nah, ini adalah angka ini log 10, belum menggambarkan konsentrasi, sehingga untuk menggambarkan konsentrasi itu ini log angka ini harus diantilogaritmakan. Jadi ya cara antilogaritmanya tadi ya seperti yang di Excel, sama dengan power kemudian dalam kurung 10 ya, titik koma ya, kita pilih ini yaitu nilainya, kemudian tutup sama dengan, berarti konsentrasinya 37. Nah, ini adalah nilai konsentrasi LC50 ya. Jadi nilai LC50 ada pada 37. Jadi nilai LC50 dari percobaan kita ini ya, kita paste di sini. Jadi nilai LC50 dari percobaan yang kita lakukan dengan konsentrasi dan persen kematian seperti ini adalah 37,22262. Berarti dia berada di sekitar ini ya. 37,22262. Ya. Jadi inilah nilai LC50 untuk percobaan seperti ini.